Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Tema hari ini kita akan membahas tentang keutamaan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang yang paling utama di muka bumi ini adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena perlu diketahui bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah, mukjizat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk bagi kita umat manusia agar dapat selamat hidup di muka bumi ini. Maka dari itu, jikalau dibandingkan dengan orang-orang yang belajar ilmu-ilmu lainnya, maka orang yang belajar Al-Quran itu lebih utama. Membacanya saja pahala, mendengarkannya pahala, apalagi kita mengamalkan daripada isi kandungan Al-Quran. Maka berbahagialah orang-orang yang dapat duduk belajar, duduk mendengarkan, duduk memahami Al-Quran yang sebagai pokok dasar sumber pengetahuan di dalam agama kita. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya antara keutamaan orang yang berjihad berperang di jalan Allah dengan orang yang belajar Al-Quran, mana yang lebih utama? Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan yang lebih utama adalah orang yang belajar Al-Quran. Dari sini kita bisa memahami bahwa tingginya kedudukan orang yang belajar, orang yang mengajar itu lebih tinggi daripada orang yang berjuang, berperang di medan perang. Ada lagi yang bernama Abu Abdurrahman As-Salimi. Itu setelah zaman tabi'in, ulama besar. Kata beliau, setelah aku mendengar hadis ini, hadis khairukum man ta'allamal Qur'an ini, sejak aku mendapatkan hadis ini, sebaik-baik kamu adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya, maka sejak itu aku tidak pernah lepas duduk untuk mengajarkan dan belajar Al-Quran selama 40 tahun dalam hidupku. Jadi tidak pernah lepas daripada tempat duduknya untuk belajar dan mengajar. Itu ulama-ulama besar. Karena Al-Quran inilah yang kelak nanti bisa membawa kita kepada keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmah. Al-Quran itu sebagai obat, penyembuh. Al-Quran itu pembawa rahmat. Kita menuntut ilmu kedokteran saja, apalagi kalau kuliah di kedokteran, itu kan mahal biayanya. Mempelajari masalah obat, mempelajari masalah kesehatan. Ada yang mendaftarnya itu ratusan juta. Itu baru mendaftar. Belum lagi SPP semesterannya. Itu puluhan juta mempelajari obat untuk kesehatan.
Nah, sekarang Allah sudah menyatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada syifa, ada penyembuh, ada obat bagi yang sakit. Tidak ada sedikit pun biaya, membacanya pahala, melangkahkan kakinya untuk menuju tempat belajarnya, itu dihitung catatan kebaikan. Maka bersyukurlah kita yang anaknya bisa belajar Al-Quran setiap hari. Bersyukurlah kita yang dapat hidayah, senang mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat Allah. Bersyukurlah kita dalam lingkungan pendidikan Al-Quran. Tidak ada yang lebih utama. Kata Nabi, afdalukum, inna afdalakum ta'allamal Quran wa 'allamah. Paling utama kalian di antara manusia-manusia ini, ada yang belajar ilmu kedokteran, ada yang belajar ilmu tentang tatanan pembangunan, ada yang belajar tentang kesehatan masyarakat, ada yang belajar tentang hitung-hitungan matematika, ada yang belajar tentang ilmu umum lainnya, dan ada yang belajar tentang Al-Quran. Maka Nabi sudah menyatakan, inna afdalakum. Dari sekian banyak orang yang belajar, menuntut ilmu-ilmu di dalam dunia dan kehidupan ini, adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Maka para ulama hadis di sini masuk belajar Al-Quran itu, yang pertama membacanya, yang kedua belajar tajwidnya, yang ketiga menghafalnya, yang keempat mengajarkannya, yang kelima mengamalkannya. Itu masuk di dalam man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Walaupun dibandingkan orang yang dianugerahkan hati senang belajar Al-Quran dan mengajarkannya dengan dunia dan seisinya, maka tidak senilai dunia dan seisinya daripada pahala yang berlimpah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka jikalau kita tidak bisa duduk seperti ulama-ulama dulu untuk belajar dan mengajar Al-Quran, paling tidak kita dorong anak-anak kita masuk ke pengajian-pengajian, ke TPA-TPA, masuk ke pendidikan-pendidikan tahfiz Quran, dengan harapan bisa kelak nanti membawa kita, menyelamatkan kita, mengambil faidah tentang Al-Quran dengan anak belajar Al-Quran. Bayangkan, orang yang sakit sekalipun, dengan dibacakan Al-Quran, maka Allah hujamkan kesehatan pada dirinya. Bayangkan, orang yang hatinya sakit sekalipun, dengan membaca Al-Quran dan mendengarkannya, Allah hilangkan sakit hatinya. Bayangkan, orang yang sakaratul maut, ketika dibacakan Al-Quran, di dalam hadis lain, Iqra'u Yasin, bacakan Yasin kepada orang-orang yang lagi menjelang azalnya, maka Allah permudahkan sakaratul mautnya. Bayangkan, orang yang mau masuk ke dalam kubur aja dibacakan Al-Quran, maka hadir para malaikat-malaikat di sisi-sisi kuburannya untuk menemani proses penguburannya. Bayangkan, orang yang di dalam kubur aja ketika dapat hadiah-hadiah bacaan Al-Quran, mereka mendapat kelapangan di dalam kuburnya. Bayangkan, rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah tersebut menjadikan cahaya sampai tembus ke langit ketujuh daripada terangnya cahaya orang yang membaca Al-Quran. Inilah daripada kelebihan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka pantaslah Sayyidina Utsman bin Affan, beliau semasa masa kekhalifahannya
disungguhkan untuk mengumpulkan seluruh Al-Quran menjadikan satu mushaf sehingga dinamakan mushaf Utsmani sampai hari ini kepada tangan-tangan kita. Untuk apa? Agar kita gemar belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita kalau anak les untuk pelajaran umum, les pelajaran matematika, les pelajaran bahasa Inggris, les pelajaran membaca dan menulis, itu rela mengeluarkan harta sebanyak apapun agar anak kita bisa bahasa Inggris, bisa matematika, bisa ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Padahal itu hanya sampai kepentingan di dunia. Bagaimana ini mereka bisa bukan hanya manfaat untuk di dunia, tapi manfaat untuk kehidupan di akhirat. Bukan hanya manfaat untuk diri mereka pribadi, tapi manfaat untuk kepada orang lain, orang yang di sekitarnya, kepada orang tuanya. Maka inilah faidah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka wajar para ulama kita, mereka ada yang sehari itu khatam Al-Quran, ada yang 2 kali khatam Al-Quran. Dengan apa? Karena sebab mengetahui hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Maka dari itu, mari kita dorong diri kita untuk memotivasi belajar Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh. Allah telah memberi kita kesempatan hidup di dunia ini, maka pergunakanlah sebaik mungkin agar nanti Al-Quran ini membawa kebaikan-kebaikan, bukan hanya kebaikan diri kita pribadi, bukan hanya kebaikan untuk anak-anak kita, bukan hanya kebaikan untuk keluarga kita, tapi kebaikan ini menyeluruh kepada seluruh umat manusia agar kita berkumpul kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar kelak nanti Al-Quran datang sebagai memberi syafaat bagi orang-orang yang belajar dan mengajarkannya. Maka berbahagialah kita, anak-anak kita yang sudah di jalan Al-Quran. Mari dorong mereka, beri semangat mereka untuk belajar dan menghafal Al-Quran serta mengamalkannya. Jadilah orang-orang yang ahlullah, keluarganya Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang senang dengan Al-Quran. Hiasi keluarga kita dengan Al-Quran, hiasi hati kita dengan Al-Quran, hiasi akhlak kita dengan Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan taklim ini bermanfaat. Semoga ini memberikan motivasi kepada kita untuk belajar Al-Quran. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.